Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Farida, NPM 2013053051 dari kelas 3D Program Studi PGSD angkatan tahun 2020. Di sini saya akan mempraktikkan skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis. Adapun materi yang akan dibahas pada skenario pembelajaran kali ini yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Langsung saja kita mengimplementasikan atau mempraktikkan skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kita akan membahas atau mempraktikkan skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis, yaitu mengenai materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Langsung saja kita ke elemen yang pertama, yaitu elemen keterampilan berpikir kritis, fokus. Nah, pada elemen fokus ini ada aspek interdisiplinernya, yaitu ada disiplin IPA yang sesuai dengan topik pembelajarannya. Adapun bentuk kegiatan pembelajaran pada elemen fokus ini yaitu pendidik atau guru menyampaikan kepada peserta didik bahwa kita akan mempelajari materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, kurang lebihnya yaitu anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, itu sudah termasuk ke dalam komponen STEM, yaitu komponen sains. Lalu selanjutnya yaitu ada elemen keterampilan berpikir kritis, situation. Nah, pada elemen ini ada aspek interdisiplinernya yaitu disiplin IPA dan IPS. Untuk disiplin IPA-nya yaitu ada tumbuhan dan disiplin IPS-nya ada lingkungan rumah. Lalu bentuk kegiatan pembelajarannya seperti apa? Nah, bentuk kegiatan pembelajarannya yaitu guru atau pendidik membimbing peserta didik untuk mengungkapkan apa saja bagian-bagian yang ada pada tumbuhan untuk dijadikan titik awal dalam memulai pembelajaran. Jadi anak-anak, coba kalian sebutkan bagian-bagian apa saja yang ada pada tumbuhan. Seperti itu. Lalu pendidik dapat mengarahkan untuk memulainya dengan menggunakan contoh tumbuhan, yaitu pada kali ini saya mengambil contohnya itu tumbuhan tomat dengan teknik penyampaiannya seperti ini. Coba siapa yang tahu tumbuhan apa ini? Ya, apakah kalian pernah melihat tumbuhan ini di lingkungan rumah kalian? Iya, pernah. Nah, jika pernah, maka coba kalian perhatikan pohon tomat ini. Ada apa saja di pohon tomat? Iya, benar. Jadi, di pohon tomat ini ada akar, ada batang, ada buah, daun, dan lain sebagainya. Iya, benar. Nah, lalu dilanjutkan dengan bertanya jawab antara peserta didik dan pendidik. Bertanya jawab mengenai fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tomat, seperti kalian coba perhatikan daun tomat ini. Nah, untuk apakah daun tomat ini? Nah, lalu kalau buah itu untuk apa? Nah, selanjutnya di dalam buah itu ada apa ya anak-anak? Ya, selanjutnya pendidik membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, jadi di sini ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi satu kelompok terdiri atas 4 orang, di mana nanti saat kalian sudah dibagi kelompoknya, kalian bisa berdiskusi mengenai bagian-bagian dan fungsi dari tumbuhan dan setelah kalian berdiskusi, kalian bisa mempresentasikannya di depan kelas. Nah, itu tadi sudah termasuk ke dalam komponen STEM, yaitu bagian sains. Kemudian pendidik menunjukkan
produk sederhana yang sudah dibuat. Nah, kali ini Ibu sudah membuat produk sederhana. Nah, produk sederhana yang Ibu buat pada kali ini yaitu ada clipping. Nah, yang berisi tentang bagian-bagian pada tumbuhan. Nah, bagian-bagian pada tumbuhan ini yaitu ada batang, ada akar, ada daun, ada bunga, buah, dan biji. Nah, coba kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian tadi. Ya, langsung saja maju ke depan dan dijelaskan hasil dari diskusi kalian tadi. Iya, benar. Nah, jadi benar apa yang sudah dipresentasikan tadi. Di sini ada bagian-bagian pada tumbuhan yaitu ada batang. Nah, di sini fungsinya penjelasannya. Nah, fungsi batang ini yaitu menghubungkan bagian-bagian akar, daun, buah sekaligus penopang tumbuh-tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Lalu ada akar. Nah, fungsi akar ini apa? Ya, jadi fungsi akar ini adalah mengikat tumbuhan serta menyerap dan mengangkut air maupun makanan. Lalu selanjutnya di sini ada daun. Nah, pada daun ini memiliki fungsi yaitu sebagai alat respirasi atau sebagai pernapasan. Selanjutnya ini apa? Ini adalah bunga. Nah, fungsi bunga itu apa? Nah, bunga ini yaitu berfungsi untuk menarik penyerbuk pada tumbuhan untuk membantu pembuahan sehingga tumbuhan menciptakan bibit. Lalu yang di bawahnya lagi ada buah tomat. Nah, fungsi buah itu apa? Di sini ada fungsi buah yaitu untuk tempat menyimpan cadangan makanan dan sebagai tempat biji atau seperti yang dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi yaitu buah berfungsi bisa sebagai makanan atau dimakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada fungsi biji. Ini yaitu yang di dalam buah tomat ini terdapat biji. Nah, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, ini adalah bagian-bagian yang ada pada tumbuhan serta fungsinya. Nah, kalian tadi sudah mempresentasikan dan kita sudah membahas juga mengenai bagian dan fungsi pada tumbuhan. Nah, sampai di sini, apakah kalian sudah mengerti mengenai bagian-bagian yang ada pada tumbuhan serta fungsinya untuk lingkungan dan kehidupan? Nah, baik, jika sudah mengerti, kita lanjutkan ke elemen selanjutnya, yaitu ada elemen keterampilan berpikir kritis, clarity. Nah, pada bagian ini yaitu ada aspek interdisiplinernya, yaitu ada disiplin IPA dan disiplin IPS. Disiplin IPA-nya yaitu tumbuhan dan disiplin IPS-nya yaitu lingkungan rumah. Lalu bentuk kegiatannya seperti apa? Nah, pada elemen ini bentuk kegiatannya yaitu berdasarkan penjelasan tentang fungsi bagian-bagian pada tumbuhan yang disampaikan oleh peserta didik di depan kelas. Pendidik membimbing peserta didik untuk menggambarkan bagian-bagian tumbuhan. Kurang lebih seperti ini, yaitu pendidik bertanya kepada peserta didik. Nah, jadi anak-anak, ada berapa bagian yang ada pada tumbuhan dan bagian tersebut apa saja? Ya, benar. Jadi, bagian-bagian pada tumbuhan itu ada 6. Nah, apa saja ya 6 itu? Ada batang, ada daun, ada akar, ada bunga, buah, dan ada biji. Nah, selanjutnya kita masuk ke elemen yang selanjutnya yaitu ada reasons. Nah, pada elemen ini terdapat disiplin IPA dan IPS juga. Lalu, untuk bentuk kegiatannya itu yaitu pendidik membimbing peserta didik untuk menjelaskan bagian-bagian dan fungsinya seperti yang sudah dijelaskan oleh pendidik. Nah, jadi peserta didik
menjelaskan bagian-bagian yang ada pada tumbuhan dan pendidik membimbingnya. Nah, jika sudah dijelaskan, maka pendidik bisa menambahkan deskripsi yang sudah dijelaskan oleh peserta didik untuk melengkapi deskripsi tersebut. Lalu yang elemen selanjutnya yaitu ada inference. Nah, di elemen ini ada aspek interdisiplinernya, yaitu ada disiplin IPA. Untuk bentuk kegiatannya seperti apa? Nah, bentuk kegiatan pembelajarannya yaitu pendidik menyimpulkan bahwa tumbuhan memiliki bagian-bagian dengan fungsi dalam kehidupannya. Diperkuat dengan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bagian-bagian tumbuhan itu memiliki fungsi untuk kehidupan, seperti tadi ada buah yang bisa dimakan untuk kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, lalu ada akar untuk menyerap air, dan selanjutnya ada biji juga bisa digunakan untuk sebagai benih atau bibit untuk bisa ditanam kembali untuk kehidupan sehari-hari. Nah, bentuk kegiatan ini masuk ke dalam komponen STEM. Nah, bagian komponen STEM-nya itu bagian apa? Yaitu bagian matematik. Selanjutnya kita ke elemen yang terakhir, yaitu elemen keterampilan berpikir kritis, overview. Nah, pada elemen ini aspek interdisiplinernya yaitu ada disiplin IPA dan SBDP. Jadi, untuk bentuk kegiatannya yaitu pendidik meninjau kembali konsep materi pembelajaran mulai dari akar permasalahan, deskripsi materi, penalaran, konsep materi, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, sampai kepada kesimpulan. Lalu pendidik memperkuat konsep materi pembelajaran tersebut dengan membuat produk sederhana seperti yang tadi sudah Ibu perlihatkan dan Ibu jelaskan. Ibu membuat sebuah clipping yang berisi tentang bagian-bagian pada tumbuhan, yang mana bagiannya itu ya ada 6 tadi, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, buah dan biji. Dan fungsinya, penjelas fungsinya itu ada di bawah sini. Nah, ini termasuk ke dalam komponen STEM yaitu engineering, dan termasuk ke dalam aspek interdisiplinernya yaitu SBDP. Pendidik sudah menyediakan alat dan bahan untuk mendukung aktivitas tersebut yang sudah dibuat, yaitu ada kertas asturo, print gambar, bagian tumbuhan, gunting, double tip atau lem, dan pulpen. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan atau dari perkataan ataupun penjelasan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.